Episode 5. Kisah CEO yang berpura-pura culun. Bos, datang dan bungkus rokok. Kamu sangat tepat waktu setiap hari. Di kantin di seberang jalan dari perusahaan Wijaya. Bos memandang Ariel Wibowo dengan napas lega. 3 tahun yang lalu. Pemuda ini selalu muncul di sini sangat tepat waktu. 3 tahun itu mau hujan atau cerah, Ariel Wibowo tetap datang. Bos merasa aneh pada awalnya. Tetapi secara bertahap menyadari bahwa setiap kali Kaori meninggalkan perusahaan, dia juga akan pergi. Mengenai identitas Ariel, bos memiliki tebakan umum. Tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia memiliki sifat yang sulit untuk dibaca. Menantu keluarga Wijaya ini diperlakukan sebagai sampah oleh seluruh penduduk Bandung. Bos Sentoko memikirkannya. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang identitasku. Lagi pula aku menganggur, kata Ariel sambil tersenyum. Bosnya adalah pria parubaya. Dan dia sangat mengagumi kegigihan Ariel Wibowo. Selama 3 tahun, dia muncul tepat waktu pada pukul 4.30 setiap hari. Seperti ini diam-diam menjaga Kaori. Kapan kamu akan menjemputnya pulang kerja? Bukan hal yang sama untuk menonton ini setiap hari. Tidak ada pelanggan di toko. Dan bos mengobrol dengan Ariel Wibowo. Ariel Wibowo melihat ke pintu perusahaan Wijaya dan tersenyum tipis. Belum waktunya. Adik laki-laki, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakannya. Bos bertanya, tentu saja bisa. Kupikir kamu tidak terlihat seperti orang biasa. Jadi kenapa kamu bergabung dengan keluarga Wijaya? Meskipun bosnya tidak terlalu menarik perhatian, dia menghubungi banyak pelanggan setiap hari. Di matanya, Ariel Wibowo berbeda dari yang lain. Saya tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya. Bos hanya berpikir bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan orang-orang seperti itu. Bos, aku sama saja dengan orang lain. Ada daging dan darah. Makan, minum, dan tidur tidak kurang dari itu. Dan tentu saja orang biasa, kata Ariel. Kau tahu aku tidak bermaksud begitu, ucap bosnya. Ariel tersenyum. Sebagai anak sampah dan terlantar, dia memasuki rumah Wijaya. Dan Kaori tidak pernah mengeluh. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengeluh. Di mata orang lain, Ariel menanggung penghinaan. Tapi di mata Ariel, Kaori diejek lebih serius daripada dia. Apa yang saya alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia, kata Ariel. Bos menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Kaori pulang kerja, Ariel mengucapkan selamat tinggal kepada bos seperti biasa dan pergi ke mobil bus. Kaori berdiri di pintu perusahaan sampai Ariel datang. Selama 3 tahun, Ariel Wibowo menunggu Kaori pulang kerja setiap hari. Dan Kaori juga menunggu Ariel pergi sebelum naik bus. Kembali ke rumah. Ketika William memberitahu Lina apa yang terjadi di pertemuan itu, Lina tampak terkejut. Kaori, kamu tidak gila. Kamu pernah berpikir tidak? Diusir dari rumah. Kita nanti juga bagaimana untuk hidup? Andika sengaja menunjukmu. Untuk apa dia menunjuk kamu? Jelas Nita, Kaori berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin kita membagi properti keluarga Wijaya. Ketika Lina mendengar ini, wajahnya membiru karena marah. Dan dia meraung, karena kamu tahu mengapa kamu harus setuju. Mereka belum menyelesaikan sesuatu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kaori berada dalam suasana hati yang sangat rumit sekarang. Dia percaya pada Ariel. Tapi dia tidak tahu apakah dia benar atau salah untuk melakukan hal ini. Meskipun status keluarga mereka di perusahaan sangat rendah. Tapi jika neneknya sudah mati, bagaimana dia bisa mendapatkan bagian? Jika dikeluarkan dari keluarga Wijaya, ia tidak akan memiliki apa-apa. Sangat sulit untuk percaya pada Ariel dengan takdir masa depannya. Tetapi jika dia mengatakan semuanya, bisakah dia kembali ke sana? Bu, kamu bicara seperti itu, apakah kamu tidak percaya padaku? Kata Kaori. Lina memukul dadanya dengan marah. Dan berkata, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Kerabat keluarga Wijaya itu semuanya andang remeh kita dan mereka. Mereka saja tidak sanggup. Jadi apakah kamu bisa melakukannya? Mengapa? Kaori benar-benar tidak tahu alasannya. Kamu setuju karena pesan dari Ariel Wibowo. Saat ini,
Ariel Wibowo kembali ke rumah dan berjalan ke sisi Kauri dan berkata kepada Lina, "Ibu, Anda harus percaya dia. Kauri pasti bisa melakukannya." Lina melirik Ariel Wibowo sabar dan berkata dingin, "Apa yang harus peduli hubungannya denganmu? Jika kamu tidak menikah dengan putri saya semuanya akan baik-baik saja. Dan Kauri pasti akan dapat menikahi seorang keluarga kaya di masa depan. Kamu menghancurkan keluarga kami. Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan?" Ariel diam dan pergi ke dapur untuk memasak. Ariel Wibowo, "Dapatkah saya percaya kamu?" Kauri berkata kepada Ariel tiba-tiba. Ariel menoleh dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Ya. Mengapa kamu sangat percaya diri?" Lina melihat ada yang tidak beres dan bertanya kepada Kauri dengan cepat, "Masalah ini, bukankah pengangguran yang dijanjikan Kauri? Kemarilah dan jelaskan bahwa kamu juga telah berada dalam masalah ini. Mengapa kamu meminta Kauri untuk setuju?" Lina bertanya kepada Ariel. Kauri tahu bahwa jika Lina diberitahu tentang pesan singkat itu, Lina pasti akan mempermalukan Ariel Wibowo, dan bahkan mungkin mengusir Ariel dari rumah. "Bu, masalah ini diputuskan olehku. Itu tidak ada hubungannya dengan Ariel Wibowo," kata Kauri. "Tidak masalah. Saya pikir kamu terpesona oleh pemborosan ini. Apakah kamu percaya apa yang dia katakan?" "Kauri, apakah kamu sudah gila?" Lina meraih bahu Kauri. Karena emosinya, dia meraih bahu Kauri. Kauri kesakitan karena cengkraman ibunya. Melihat ekspresi Kauri yang terlihat menahan sakit, ekspresi Ariel Wibowo sedingin es, mencengkeram pergelangan tangan Lina, dan berkata dengan dingin, "Jika Kauri bisa melakukannya, apa yang akan kamu berikan padanya? Besok aku ingin tahu mengapa kamu tidak mempercayainya." Lina cemas. "Kapan sampah ini berani bicara kasar padanya? Kamu keluar dari rumahku. Keluarga kami tidak mengizinkan untuk kamu berbicara," kata Lina. Ariel memandang Lina dengan dingin dan menolak untuk melepaskan tangan Lina. Ini adalah yang pertama tampilan Ariel di keluarga Wijaya berperilaku begitu kuat. Melihat mata Ariel Wibowo, Lina tiba-tiba merasa sedikit bersalah, seolah-olah dia akan bunuh diri. William melihat ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru datang di tengah mereka. "Kamu lepaskan dulu. Semuanya sudah seperti ini. Apa gunanya membuat masalah? Sekarang aku hanya bisa menemukan cara untuk membuat Kauri menyelesaikan masalah ini." Setelah Lina melepaskan Kauri, Ariel Wibowo juga melepaskan tangan Lina, dan berkata kepada Kauri, "Aku akan memasak." Lina menggertakkan giginya dengan kebencian, melihat pergelangan tangan merah, dan berkata dengan kejam, "Cepat atau lambat, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari rumah kami." Saat makan malam, Lina tidak pergi ke meja. William banyak bercerita tentang properti real estate LKK Technoscience di meja makan. Dan dia juga sangat takut, karena jika Kauri gagal melakukannya besok, Andika dan kerabat Wijaya tidak akan pernah membiarkan mereka berada di keluarga Wijaya lagi, jika mereka benar-benar diusir. Setelah meninggalkan keluarga Wijaya, mereka tidak tahu lagi mau bagaimana. Setelah makan malam, Ariel mandi dan kembali ke kamar untuk bertemu dengan Kauri. Duduk di tempat tidur, menatap lurus ke arah dirinya sendiri. Ariel berbaring di lantai dasar dan berkata kepada Kauri, "Bos dari LKK Technoscience adalah teman sekelasku." "Oh." Kauri menjawab dengan sederhana dan tidak melanjutkan bertanya. Ruangan itu begitu sunyi sehingga jarum jatuh. Dan itu tidak berubah hari demi hari selama 3 tahun. Tapi hari ini suasana hati Kauri agak aneh. Terutama ketika Ariel meraih tangan Lina barusan. Kauri belum pernah melihat sorot matanya yang tajam. "Jangan menungguku di perusahaan lagi," kata Kauri tiba-tiba. Ariel sedikit terkejut. Dia tidak berharap Kauri tahu tentang ini. "Oke." Kauri membalikkan punggungnya ke Ariel Wibowo, menggigit bibirnya erat-erat. Riak di hatinya entah kenapa. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa menceraikan Ariel dengan sangat bebas. Tetapi ketika Lina mengangkat masalah ini kemarin, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Pria ini, tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia telah berada di sisinya selama 3 tahun penuh. Tidak peduli seberapa buruk dunia luar tentang dia, tidak peduli seberapa dingin sikapnya, dia selalu tersenyum cerah di depannya.
Hati manusia terbuat dari daging. Dan Kaori tidak memiliki hati besi. Dan Kaori sekarang tahu bahwa dia sebenarnya sudah terbiasa dengan Ariel. Dan perasaan cinta mulai tumbuh. Setelah memikirkannya, Kaori tiba-tiba berkata, "Pergi ke pintu perusahaan dan jemput aku besok." Ariel seperti disambar petir. Melihat ke belakang Kaori yang berbaring miring. Ekspresinya yang tercengang perlahan menjadi penuh kebahagiaan. Kaori tidak bisa melihat ekspresi Ariel. Dan dia tidak bisa mendengar jawabannya untuk waktu yang lama. Dia pikir Ariel tidak mau. Dan berkata tidak puas. "Jika kamu tidak mau, lupakan saja." Ariel duduk. Bersemangat. Dia berkata, "Aku dari dulu berharap melakukannya." "Ya, saya akan lakukan," kata Ariel semangat. Kaori merasakan kegembiraan Ariel. Dan 2 garis air mata jatuh seperti mutiara. Ternyata dia tidak menginginkan banyak. Maaf untuk 3 tahun ini. Tunggu episode selanjutnya.